Di sebuah observatorium, seorang mahasiswi astronomi muda bernama Kate Dibiasky, atau yang lebih akrabnya disapa Kate, ia sedang mengamati keindahan langit malam. Saat itu ia tidak sengaja menemukan sebuah fenomena langka yang mengubah segalanya, yaitu sebuah komet yang melaju dengan kecepatan luar biasa, dan berada pada jarak yang sangat dekat dengan tata surya kita. Saat itu juga, Kate langsung membagikan penemuan komet tersebut kepada dosennya yaitu bernama Profesor Mindy. Seluruh ruangan dipenuhi dengan ucapan selamat dan tepuk tangan. Mereka memutuskan untuk menamai komet tersebut menjadi komet Dibiasky sebagai penghargaan atas penemuan Kate. Salah satu mahasiswi pun penasaran dan lalu bertanya, "Profesor, bagaimana cara menghitung kecepatan sebuah komet? Dari mana asalnya? Dan kemana arah melajunya?" Profesor Mindy langsung melakukan perhitungan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun alangkah terkejutnya beliau saat menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ekspresi wajahnya berubah, dan dia sendiri tidak ingin mempercayai apa yang ditemukannya. Profesor Mindy terlihat panik dan langsung menyuruh pulang semua mahasiswinya. Profesor Mindy? Masih di malam yang sama, Profesor Mindy langsung menghubungi Lembaga Antariksa Nasional untuk melaporkan penemuan komet yang menghantui pikirannya. Pihak Lanas pun kemudian segera menghubungi Dr. Teddy, yaitu Kepala Pemerintahan Amerika Serikat untuk melaporkan situasi darurat ini. Dan alasan Profesor Mindy sangat panik adalah karena perhitungannya menunjukkan bahwa komet yang ditemukan Kate melaju dengan kecepatan tinggi dan diperkirakan akan menabrak bumi dalam waktu 6 bulan 14 hari lagi. Berita ini tentu saja sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. A direct hit of Earth in 6 months and 14 days. Awalnya hal ini tampak seperti kejadian biasa. Memang setiap tahun ribuan benda angkasa seperti batu meteor menabrak bumi, namun sebagian besar hancur saat melewati atmosfer karena ukurannya yang relatif kecil. Namun komet ini berbeda. Ukurannya diperkirakan mencapai 5-10 km, sebuah ukuran yang luar biasa besar. Bayangkanlah sebuah benda sebesar 100 lapangan sepak bola yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan siap untuk menabrak bumi. Jelas dampaknya akan menjadi kerusakan yang luar biasa seperti pemusnahan massal. Sebuah kiamat yang mengerikan yang akan mengubah wajah bumi untuk selamanya. Kate dan Profesor Mindy langsung mendapat panggilan untuk menghadiri pertemuan darurat di Gedung Putih. Mereka akan bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat untuk melaporkan penemuan komet yang mengancam bumi. Pengalaman ini membuat keduanya merasa deg-degan, tidak hanya karena harus menyampaikan informasi darurat, tetapi juga karena ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan Presiden secara langsung. Sesampainya di Gedung Putih, Kate dan Profesor Mindy disambut oleh Pak Teddy sang Kepala Pertahanan, dan seorang jenderal besar yang akan ikut serta dalam pertemuan penting ini. Mereka semua menunggu kedatangan Presiden Amerika Serikat, yang kebetulan adalah seorang perempuan. Namun setelah beberapa jam menunggu, mereka baru menyadari bahwa Presiden sedang sibuk mengurus kampanye pemilu selanjutnya. Kate dan kawan-kawan terpaksa menunggu lebih lama lagi, sembari menghela napas kesabaran. Setelah berjam-jam menunggu, Ibu Presiden pun masih belum keluar juga untuk menemui mereka. Perut Kate dan Profesor Mindy pun sudah keroncongan karena belum sarapan. Sehingga Pak Jenderal pun yang baik hati berinisiatif membeli beberapa cemilan dan minuman dari kantin Gedung Putih. "Sudah saya talangi dulu, jadi tidak perlu khawatir," katanya dengan senyum. Namun Profesor Mindy dan Pak Teddy yang tidak ingin membiarkan Pak Jenderal membayar semuanya sendirian, mereka berdua pun segera mengganti uang Pak Jenderal. Saat malam tiba, Kate serta Profesor Mindy masih menunggu Ibu Presiden yang tidak kunjung keluar. Sepertinya hari ini adalah hari yang sangat sibuk bagi beliau. Pak Jenderal yang telah menemani mereka sepanjang hari pun meminta izin untuk pulang duluan karena ada rapat di tempat karaoke, yang padahal kehadiran Pak Jenderal sangat penting dalam pertemuan ini, karena keselamatan seluruh makhluk hidup di planet bumi bergantung pada keputusan yang akan diambil. Namun nampaknya rapat di tempat karaoke lebih menjadi prioritas bagi Pak Jenderal, sehingga membuat Kate dan Profesor Mindy merasa kecewa dan khawatir tentang masa depan bumi. Beberapa menit setelah Pak Jenderal pulang,
KT yang haus memutuskan untuk pergi ke dapur White House untuk mencari minuman. Ketika dia bertanya tentang harga dan cara pembayarannya, orang dapur pun menjawab dengan senyum, "Semua makanan dan minuman di sini gratis." KT terkejut dan merasa sedikit terkejut. Dia tidak bisa percaya bahwa Pak Jenderal yang memiliki gaji dan tunjangan yang besar pun masih saja ingin dibayar kembali untuk beberapa uang yang dia keluarkan untuk cemilannya. Snacks are free. What? Tidak lama kemudian, Kepala Staf White House menghampiri mereka dengan wajah yang agak bersalah. "Maaf, Ibu Presiden sudah sangat lelah hari ini," katanya. "Beliau meminta Anda berdua untuk menginap di hotel malam ini dan kembali lagi besok." KT dan Profesor Mindy saling menatap, merasa kecewa namun tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga mereka pun terpaksa menurut dan mengikuti jadwal Ibu Presiden yang sangat padat. Does the president know why we're here? You gotta be Tiba di hotel, KT mengangkat ponselnya dan menelepon kekasihnya, memberitahu bahwa dia akan menginap di Motel Hacienda untuk beberapa hari. Di ruangan sebelah, Profesor Mindy juga berbicara dengan keluarganya, meminta mereka untuk tabah dan sabar karena dia sedang menangani misi penting yang menentukan nasib umat manusia. Meds working out? I'm a solid 4. Keesokan harinya, KT dan Profesor Mindy akhirnya bertemu dengan Ibu Presiden dan stafnya. Mereka menjelaskan situasi darurat yang sedang terjadi. Sebuah komet raksasa akan menabrak bumi dalam waktu 6 bulan. Namun tanggapan Ibu Presiden dan stafnya sangat mengejutkan. Mereka tidak menunjukkan rasa panik atau khawatir, melainkan menyuruh KT dan Profesor Mindy untuk tunggu dan amati. Ibu Presiden justru lebih fokus pada pemilu mendatang, menyusun strategi untuk melawan saingannya dan memastikan dirinya tetap terpilih untuk periode ketiga. KT dan Profesor Mindy pun saling menatap, merasa frustasi dan kecewa dengan reaksi yang tidak sesuai dengan gravitas situasi. It's atrocious. The timing is just... House just blew us off. They were going to leak it. In case you didn't notice, the White Sementara itu di tempat lain, kita diperkenalkan pada Peter E. Sherwell, seorang pengusaha sukses dan CEO perusahaan ponsel Buzz. Yang kebetulan Peter sedang mendemonstrasikan fitur baru dalam ponsel terbarunya di depan audiens. Setelah acara selesai, Peter pun menerima pesan dari teman astronomnya, yaitu berisi gambar komet yang akan menghantam bumi. Oh my. Give me the phones, they're not yours. Kembali ke Profesor Mindy dan KT muncul di stasiun televisi, dan siap akan membocorkan penemuan komet yang menghantam bumi. Mereka berdua sadar bahwa tindakan ini sebenarnya ilegal, karena Ibu Presiden telah memperingatkan bahwa informasi tersebut diklasifikasikan sebagai rahasia. Namun karena kurangnya tanggapan serius dari pemerintah, mereka merasa terpaksa bertindak ekstrim untuk menghindari bencana. Dengan mengambil risiko, mereka berharap dapat membangkitkan perhatian publik dan memaksa pemerintah untuk bertindak. Aubrey, I've got something for you today. Listen to this. Di ruang tunggu sebelum siaran, Profesor Mindy dan KT duduk bersama Ariana Grande. Ia adalah artis pop yang sedang viral karena kabar putusnya dengan sang kekasih. Ironisnya berita tentang kisah asmara Ariana Grande jauh lebih menarik bagi penonton daripada berita tentang komet. Ketika giliran mereka tampil setelah Ariana Grande, penonton di rumah sudah kehilangan minat dan tidak memberikan perhatian yang cukup pada penampilan mereka. And you should stay up all night, every night, crying. Akibat emosi KT yang meledak saat siaran langsung, wajahnya menjadi viral di internet berkat meme yang dibuat oleh netizen. Ironisnya, momen marah-marah itu justru lebih populer daripada berita tentang komet yang menghantam bumi. KT dan Profesor Mindy semakin frustasi karena sulitnya memperingatkan orang-orang tentang bahaya yang akan terjadi. Waktu semakin singkat, namun perhatian publik lebih terfokus pada sensasi daripada ancaman nyata yang akan datang. Hey, Kate. Setelah hari yang melelahkan, KT dan Profesor Mindy kembali ke rumah masing-masing. Merenungkan kenyataan yang pahit, mereka menyadari bahwa tidak ada orang yang peduli dengan ancaman hari kiamat yang akan datang. Bahkan banyak orang yang tidak percaya pada konsep hari pembalasan, yaitu koda dan kodar kehidupan setelah kematian. KT dan Profesor Mindy pun terpaksa menerima fakta bahwa orang-orang terlalu sibuk dengan urusan duniawi, sehingga mereka melupakan sesuatu yang jauh lebih penting dan abadi. The government can confiscate our liberty and our gun. Keesokan harinya, KT dan Profesor Mindy didatangi oleh FBI dan dibawa kembali ke Gedung Putih untuk menghadap Ibu Presiden. Berita tentang komet yang viral telah mencapai puncaknya, dan Ibu Presiden melihat kesempatan untuk memanfaatkannya.
Dengan licik Ibu Presiden pun berencana untuk menggunakan krisis ini untuk meningkatkan citranya dan memperoleh dukungan dari masyarakat. Dengan cara ia berpura-pura menjadi pahlawan dengan mendukung upaya NASA dan militer untuk meluncurkan senjata nuklir untuk membelokkan jalur komet tersebut. Dengan demikian, Ibu Presiden berharap dapat memperoleh keuntungan politik dari krisis ini. I need a hero. We're gonna need a pilot. Setelah Ibu Presiden mengumumkan rencana penyelamatan, berita tentang komet tersebut langsung menjadi viral dan trending utama di berbagai platform media. KT dan Pak Teddy pun diundang sebagai tamu di salah satu stasiun televisi pemerintahan, sementara Profesor Mindy menjadi narasumber di stasiun televisi lain. Namun di balik kesibukan dan perhatian media, Profesor Mindy mulai kehilangan fokus dan keimanannya. Ia terjebak dalam hubungan terlarang dengan salah satu host wanita yang mewawancarainya. He's not hot. How hot he is. Take a deal, aren't you? Tindakan Profesor Mindy benar-benar tidak terduga. Di tengah krisis yang mengancam umat manusia, ia masih sempat terjebak dalam perbuatan zina dan selingkuh dari istrinya. Padahal ia sudah memiliki 2 anak yang sudah dewasa. Namun itulah sifat manusia yang seringkali diperbudak oleh hawa nafsu, bahkan tidak peduli di saat krisis seperti ini. Alright, well, my Setelah 1 minggu persiapan intensif, NASA dan militer akhirnya siap meluncurkan 23 rudal yang dirancang untuk mengalihkan jalur komet yang menghantam bumi. Menurut para ilmuwan, 23 rudal tersebut cukup untuk membuat komet berbelok dari jalur yang ditakutkan, sehingga menghindari tabrakan yang akan menghancurkan umat manusia. Semua orang bersorak-sorak ketika pesawat NASA lepas landas dan menuju keluar atmosfer. Namun di tengah euforia itu, Peter, seorang pengusaha ponsel, memanggil Ibu Presiden secara pribadi. Pertemuan singkat mereka entah apa yang ia bicarakan. Yang tak lama kemudian, kejutan besar pun terjadi, yaitu pesawat rudal yang sudah diarahkan ke komet tiba-tiba berbelok dan batal diluncurkan. Keputusan mendadak ini membuat semua orang terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Definitely turning around. No? Chip is definitely... KT dan Profesor Mindy serta Pak Teddy pun masih terkejut dengan kegagalan peluncuran rudal yang tiba-tiba berbelok dan gagal meluncur. Mereka diminta menunggu di sebuah ruangan, di mana Jason, kepala staf Gedung Putih, pun tiba-tiba muncul, dan meminta Profesor Mindy sebagai penasihat sains dan diminta mengikuti rapat rahasia yang diadakan oleh Ibu Presiden dan stafnya. Short, sweet, and simple. I'll be back. All right. Rapat rahasia itu akhirnya mengungkapkan kebenaran di balik pembatalan misi rudal tersebut. Ternyata Peter lah adalah dalang di balik keputusan tersebut. Menurut Peter, komet yang menghantam bumi tersebut mengandung berbagai mineral berharga seperti berlian, emas, logam, nikel, tembaga, platinum, dan lain sebagainya. Dengan nilai yang ditaksir mencapai ratusan triliunan dolar, Peter mengusulkan agar komet tersebut dibiarkan tetap berada pada jalurnya, yaitu menuju ke planet bumi. Ide tersebut tentu saja menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran tentang nasib umat manusia. Wow, just how meteoroids we can handle. Profesor Mindy langsung menyanggah, apa gunanya keuntungan itu jika umat manusia akan musnah? Peter pun tersenyum dan menunjukkan sebuah drone canggih yang dilengkapi dengan fungsi nuklir. Dengan teknologi ini, kita bisa memecah komet menjadi bagian-bagian kecil yang tidak berbahaya, sehingga batuan komet kecil tersebut bisa mendarat di bumi, dan menurut Peter kita bisa mengambil manfaatnya. Keuntungan dari komet tersebut bisa mengurangi kemiskinan global, meningkatkan perekonomian negara, dan yang paling penting adalah meningkatkan saham perusahaan ponselnya. Dan Ibu Presiden akan dikenal sebagai pahlawan penyelamat dunia. Setelah rapat, Profesor Mindy langsung menemui KT dan Pak Teddy untuk menceritakan hasil rapat yang mengkhawatirkan. Yang intinya ide Peter tentang mengambil keuntungan dari komet tersebut adalah sebuah taruhan yang berisiko tinggi. Mereka akan membiarkan komet tersebut mendekati bumi, dan jika gagal, maka umat manusia akan menghadapi kehancuran. Nasib planet kita sekarang bergantung pada ide gila Peter dan keputusan Ibu Presiden yang ingin menjadi pahlawan, kata Profesor Mindy dengan ekspresi khawatir. Kita tidak memiliki waktu lagi untuk melakukan pencegahan jika rencana ini gagal. This thing doesn't turn out to be a complete goddamn disaster. Jason
KT yang marah besar pun langsung memberitahu semua orang di kafe tentang rencana pemerintah yang kontroversial. Komet yang akan menabrak bumi itu mengandung emas, berlian, dan unsur berharga lainnya, teriak KT. Tapi pemerintah sengaja membiarkannya menabrak bumi, hanya agar orang kaya menjadi semakin kaya, dan orang miskin menjadi semakin miskin. Sehingga kerusuhan pun pecah, dan FBI harus turun tangan untuk mengendalikan situasi. KT yang tidak sengaja terlibat dalam kerusuhan pun, harus diboyong oleh pihak FBI. You're rich people, even more disgustingly rich. What is up the grenade? Aksi KT yang berani menentang pemerintah tersebut memiliki konsekuensi yang berat. Ia dilarang tampil di berbagai media, sehingga harus kembali ke kehidupannya yang biasa-biasa saja. Namun reputasinya sebagai penentang pemerintah sudah terlanjur melekat, sehingga kedua orang tuanya sendiri tidak lagi menerima KT di rumah mereka, karena tak ingin terlibat dalam masalah yang terus ditimbulkan oleh anaknya sendiri. Profesor Mindy yang kini telah menjadi penasihat ilmiah kepresidenan, tampaknya telah kehilangan arah. Meskipun telah mencapai puncak karirnya, ia masih terjebak dalam skandal asmara. Hubungan terlarangnya dengan seorang pewawancara TV akhirnya terbongkar ketika istrinya mendatangi apartemen tempat menginapnya. Konfrontasi yang sengit pun terjadi, dan akhirnya rumah tangga mereka berdua pun hancur berantakan. KT kembali ke rutinitasnya sebagai kasir minimarket. Suatu hari sekelompok pemuda mengenali wajahnya dari sosial media. Mereka bertiga adalah penggemar berat KT karena perlawanannya terhadap pemerintah. Yang pada akhirnya KT pun ikut gabung bareng bersama mereka semua. Di perusahaan Buzz, Peter sibuk mengerjakan proyek drone yang akan digunakan untuk menghancurkan komet besar. Namun Profesor Mindy sebagai penasihat sains kepresidenan pun mempertanyakan kesempurnaan proyek tersebut. Proyek ini belum memenuhi syarat dan belum melalui proses peninjauan yang ketat, kata Profesor Mindy. Tapi Peter yang merasa dirinya sebagai seorang jenius yang sukses dan kaya pun tidak mau mendengarkan. Drone ciptaanku sudah 100% sempurna, katanya dengan percaya diri. Aku yakin itu akan berhasil meledakkan kometnya tepat waktu. You are a lifestyle ideal. Profesor Mindy yang ingin membantu dan memberikan saran untuk kebaikan bersama, malah mendapat teguran dari Ibu Presiden. Ibu Presiden menganggap Profesor Mindy terlalu banyak bicara dan mencampuri urusan ide Peter. Padahal sebagai seorang ilmuwan, sudah menjadi tugas Profesor Mindy untuk menilai dan menvalidasi sesuatu. Merasa sarannya tidak didengar, Profesor Mindy memutuskan untuk menghadiri acara TV sebagai narasumber. Di sana ia mencurahkan isi hatinya tentang orang-orang yang terlalu menganggap sepele. Dengan situasi darurat yang terjadi saat ini. Di saat malam Jumat 2 bulan sebelum tabrakan, komet besar itu sudah terlihat jelas di langit malam. Keadaan ini memicu kepanikan di kalangan masyarakat. Sebagian orang yang masih berakal sehat mulai mendesak pemerintah untuk segera melakukan tindakan penangkal. Namun di sisi lain para pendukung Ibu Presiden justru membuat gerakan yang kontroversial, yaitu Don't Look Up, yang berarti jangan lihat ke atas. Gerakan ini menjadi simbol bahwa mereka tidak takut, tidak panik, dan tidak percaya dengan adanya kiamat. Sementara itu Profesor Mindy yang telah dipecat dari jabatannya sebagai penasihat pun hanya bisa menonton dari jauh, merasa frustrasi dan khawatir tentang nasib umat manusia. There it is! Don't look up! Don't look up! Just look up. Minggu-minggu terakhir sebelum tabrakan komet menjadi saat yang tidak terlupakan. Ibu Presiden malah semakin gencar melakukan kampanye dan menjual jasanya sebagai penyelamat umat manusia, seolah-olah tidak ada yang salah. Sementara itu seorang sutradara film science fiction dengan santainya merilis film tentang kiamat, yang diyakininya akan menjadi box office. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Ariana Grande mengadakan konser terakhirnya dengan membawakan lagu baru, yang liriknya berkaitan dengan komet besar yang akan menabrak bumi, seolah-olah tidak ada yang peduli dengan nasib umat manusia. Semua ini membuat Anda geleng-geleng kepala, tidak percaya dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. Hari ketiga sebelum tabrakan Pak Teddy pun menerima kabar buruk, yaitu tentang Ibu Presiden dan Peter telah memutuskan kerjasama dengan negara-negara lain demi menguasai hasil mineral komet secara eksklusif. Yang padahal negara-negara seperti Korea, Rusia, India, dan lainnya telah menawarkan bantuan untuk melakukan misi gabungan. Mereka ingin memastikan keselamatan umat manusia jika drone Peter gagal. Namun egoisme Peter dan Ibu Presiden telah menghancurkan harapan tersebut. Kini umat manusia pun hanya menggantungkan harapan mereka
pada drone-nya si Peter, yang belum pernah diuji dan dinilai oleh para ahli ilmuwan terkemuka dunia. Dengan penuh keputusasaan, Profesor Mindy memutuskan untuk pulang ke rumah keluarganya. Ia membawa serta Kate dan pacarnya yang berondong. Sesampainya di rumah, sang istri dengan hati yang lembut menerima kembali Profesor Mindy ke rumah mereka. Ia nampaknya sudah memaafkan perselingkuhan yang telah dilakukan oleh suaminya. Sementara itu Peter dan Ibu Presiden tampak sangat euforia. Mereka berdua pun tidak sabar menunggu peluncuran 30 drone ke angkasa yang akan segera dilakukan. Dalam bayangan mereka, kesuksesan ini akan membawa Peter menjadi orang paling kaya di dunia, dan Ibu Presiden menjadi pemimpin negara paling berjasa dalam sejarah. Mereka berdua terlihat sangat percaya diri dan yakin bahwa rencana mereka akan berjalan mulus, tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Namun kegembiraan Peter dan Ibu Presiden segera berubah menjadi kekecewaan. Karena sebanyak 6 drone yang diluncurkan langsung hancur saat mendarat di permukaan komet. Peter pun mencoba untuk menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa masih ada 24 drone yang masih aktif. Jumlah tersebut masih cukup untuk menghancurkan komet ini, katanya dengan percaya diri. Ledakan besar telah terjadi, tapi harapan yang tinggi segera berubah menjadi kekecewaan. Karena para pengawas melaporkan bahwa komet masih utuh, dan ledakan drone hanya menghancurkan sekitar 2% dari keseluruhan tubuh komet. Semua pegawai pun terkejut dan terdiam, tidak percaya dengan kegagalan misi ini. Peter dengan wajah yang tidak bersalah pun meminta izin untuk ke toilet, dengan Ibu Presiden juga mengikuti langkah Peter, karena tidak bisa berkomentar apa-apa tentang kegagalan misi ini. It's gonna be all right. All fine. Everyone's fine. Kabar tentang komet yang masih utuh menyebar seperti api di televisi, membuat seluruh dunia menjadi panik dan timbul kerusuhan tak terkendali. Sementara itu Ibu Presiden dan Peter diam-diam melarikan diri ke kapal penyelamat yang mampu membawa 2.000 orang. Mereka berencana untuk mencari planet baru yang layak dihuni. 2 kursi kosong disediakan khusus untuk Profesor Mindy dan istrinya, tapi Profesor sudah lelah dengan semua kejadian ini. Ia memilih untuk tetap di rumah, menikmati makan malam bersama keluarga dan sahabatnya, daripada terjebak dalam keegoisan dan kepanikan. Dengan tenang Profesor Mindy pun menerima apa yang akan terjadi, dan memilih untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang dicintainya. No kidding. Tabrakan komet itu membawa dampak yang sangat parah, tapi tidak cukup untuk menimbulkan yang namanya kiamat. Namun 99% populasi manusia di dunia punah, meninggalkan hanya 1% yang selamat. Dan kebetulan saya termasuk dalam kelompok yang beruntung itu, tinggal di Provinsi Banten, Kecamatan Cikande, Desa Kamurang, lebih tepatnya di Indonesia. Buktinya saya masih hidup dan bisa membuat konten sampai hari ini. Sementara itu kapal penyelamat yang membawa Peter dan Ibu Presiden telah berangkat menuju misi pencarian planet baru. Mereka akan tidur dalam kotak selama ratusan tahun untuk menunggu planet yang layak dihuni sampai ditemukan. 22.740 tahun kemudian, kapal penyelamat akhirnya mencapai sebuah planet yang berjarak jutaan tahun cahaya dari tata surya kita. Planet ini dianggap layak dihuni karena memiliki kehidupan gravitasi yang sesuai, oksigen yang cocok, dan atmosfer yang memadai. Namun ada satu hal yang tidak mereka ketahui, yaitu planet ini dihuni oleh binatang-binatang buas yang ganas dan mematikan. Sehingga perjalanan panjang dan melelahkan Peter serta Ibu Presiden, dan 2.000 orang kaya yang ikut berakhir dengan tragedi ini. Mereka menjadi mangsa para makhluk buas yang ada di planet asing tersebut, membuat semua harapan dan impian mereka untuk memulai kehidupan baru hanyalah sia-sia.